Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan. Masih bersama kami di sini, buku siswa anak sekolah yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPA keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar mengenai volume sampah dalam juta ton untuk masing-masing jenis. Ada plastik, keramik, kertas, batu bata, dan botol bekas. Pernyataan yang paling tepat untuk menanggulangi sampah di samping adalah A. Membangun rumah harus dengan batu bata. B. Membawa tas atau keranjang sendiri jika berbelanja. C. Menghindari penggunaan bahan bangunan keramik. D. Membakar sampah botol bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. E. Mengurangi penggunaan kertas. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, ada upaya dalam pelestarian sampah itu disebut dengan program 3R. R yang pertama yaitu reduce. Nah, berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Misalnya, mengurangi penggunaan plastik, membawa kantong belanja, menghemat air dan listrik. Kemudian R yang kedua yaitu reuse, berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan botol air minum mineral yang sudah bekas untuk membuat pot tanaman atau mungkin hiasan. Kemudian menggunakan kaleng biskuit untuk tempat penyimpanan pernak-pernik. R yang ketiga yaitu recycle, berarti mengolah kembali atau daur ulang. Nah, ini sampah-sampah didaur ulang menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, seperti mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru, atau mendaur ulang bekas botol minuman menjadi botol yang baru. Nah, sesuai dengan konteks pertanyaannya di sini, pernyataan yang paling tepat untuk menanggulangi sampah di samping adalah, nah ini seharusnya kan sampah di atas ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada grafik. Jadi dari permasalahan sampah di sini, yang paling banyak itu kan yang plastik sampai 4,5. Yang lainnya ini sedikit-sedikit, kemudian ini botol bekas ada di angka 4 grafiknya. Jadi yang paling banyak adalah plastik. Maka kita akan memilih opsi yang paling tepat sesuai dengan grafiknya ini teman-teman. Karena kalau kita lihat opsi dari A sampai E ini semuanya betul kan? Membangun rumah harus dengan batu bata, ini betul. Jadi semuanya hampir betul. Nah, karena opsinya di sini yang paling nampak sekali itu kan tentang plastiknya sampai 4,5, berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B. Membawa tas atau keranjang sendiri jika berbelanja. Nah, ini kan sudah mengurangi sampah plastik itu sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dalam menjawab sebuah pertanyaan, kita harus memilih opsi yang paling tepat sesuai dengan konteks pertanyaannya. Soal berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Berhembus pada malam hari. 2. Bertiup dari darat ke laut. 3. Merupakan angin kering. 4. Dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat ke laut. 5. Angin yang mengandung kelembapan. 6. Dimanfaatkan oleh nelayan kembali ke daratan setelah berlayar semalaman. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan ciri-ciri angin darat adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 5. C. 1, 2, 5, 6. D. 1356, E. 1456. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Yang pertama, kita akan melihat ciri-ciri dari angin darat. Angin darat adalah angin yang bergerak dari daratan ke laut. Jadi angin darat itu angin dari darat ke laut. Nah, ciri-cirinya, angin darat adalah angin lepas pantai. Kemudian angin darat ini berhembus pada malam hari. Selanjutnya angin darat ini bertiup dari darat ke laut. Angin darat merupakan angin kering. Angin darat dimanfaatkan oleh nelayan untuk berangkat ke laut. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari angin darat. Kalau angin laut itu kebalikannya. Angin yang bertiup dari laut menuju daratan. Nah, ciri-cirinya angin laut ini angin yang berada di pantai. Kemudian angin laut berhembus pada pagi sampai siang hari.
Angin laut bertiup dari laut ke darat. Angin laut merupakan angin yang mengandung kelembaban. Angin laut dimanfaatkan oleh nelayan kembali ke daratan setelah berlayar semalaman. Nah, ini ciri-ciri dari angin darat dan angin laut. Jadi kalau angin darat itu dari darat ke lautan. Kalau angin laut dari laut ke daratan. Nah, di sini pertanyaannya, pernyataan yang tepat berkaitan dengan ciri-ciri angin darat. Perhatikan yang ini. Nah, ini ciri-ciri angin darat. Kita lihat option-optionnya. Angin darat itu tadi berhembus kapan? Berhembus pada malam hari karena akan digunakan oleh nelayan untuk berangkat ke laut. Nah, itu ciri-ciri dari angin darat. Nah, karena dia di daratan berarti dia bersifat kering. Kita lihat sekarang option-option ini. Pernyataan 1 berhembus pada malam hari. Nah, ini betul. Jadi dari option ini A sampai E semuanya ada angka 1. Pernyataan 2 bertiup dari darat ke laut. Nah, ini juga betul kan? Bertiup dari darat ke laut berarti option 2 betul. Kita lihat di sini di option ABC-nya. Yang ada angka 2. Ini A ada, B ada, C ada. Nah, D dan E tidak ada, berarti yang D dan yang E sudah pasti salah. Tinggal kita memilih A, B, C. Kita lihat lagi, pernyataan nomor 3 merupakan angin kering. Nah, ini betul juga. Berarti kita lihat di sini yang ada angka 3. Nah, ini A ada angka 3-nya. Kalau B dan C tidak ada, berarti sudah dipastikan B dan C salah. Maka pilihan yang tepat yaitu yang A, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kembali kita ingatkan bahwa di dalam memilih sebuah option dari suatu pernyataan, pastikan kita menggunakan cara atau trik untuk mempercepat kita mencari jawaban teman-teman. Soal berikutnya. Perhatikan proses daur hujan berikut. 1. Presipitasi. 2. Evaporasi. 3. Infiltrasi. 4. Runoff. 5. Kondensasi. Urutan tahapan daur hujan yang benar adalah A. 21345, B. 25134, C. 15243, D. 25143, E. 15234. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi proses daur hujan itu ada 5. Tahapan dari siklus hujan atau daur hujan itu ada 5. Yang pertama adalah evaporasi. Nah, tahap ini merupakan proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer akibat paparan sinar matahari. Penguapan ini dapat terjadi pada air di darat dan di laut. Jadi, tahapan pertama yaitu evaporasi. Nama orang, Eva. Nah, itu nama orang. Kemudian yang kedua yaitu kondensasi. Uap air yang berada di atmosfer lalu mengalami pendinginan ketika memasuki lapisan yang lebih tinggi. Proses pendinginan uap air menjadi embun, titik air, salju, dan es di atmosfer tersebut dinamakan kondensasi. Nah, jadi kalau berbicara kondensasi ini berarti dia mengembun, masih menjadi awan. Kalau bahasa Bali itu konden itu belum artinya teman-teman. Jadi kondensasi, konden itu belum itu artinya. Jadi yang pertama nama orang, yang kedua ingat konden, belum, masih berupa awan. Nah, yang ketiga presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air. Nah, sehingga awan yang ukurannya kian membesar. Nah, wujud presipitasi ini bisa berupa hujan air atau hujan es atau hujan salju. Jadi presipitasi ini adalah jatuhnya air atau terjadinya hujan. Kemudian yang keempat yaitu infiltrasi. Infiltrasi ini disebut juga dengan perkolasi, yaitu proses masuknya air permukaan di bumi ke dalam lapisan batuan. Jadi ketika sudah hujan itu air-air ini akan masuk kembali ke lapisan bebatuan. Ini yang disebut dengan infiltrasi. Kemudian yang terakhir yaitu runoff. Nah, ini adalah keluarnya air dari dalam tanah maupun air permukaan seperti sungai dan danau menuju kembali ke laut sebagai tempat akhir dari aliran air. Nah, runoff itu paling akhir teman-teman. Jadi yang harus diingat yaitu Eva dulu nama orang, baru konden itu belum, baru presipitasi itu hujan. Lanjutnya infiltrasi. Nah, itu artinya menyerap kembali ke lapisan bebatuan. Nah, dengan demikian urutan tahapan daur hujan yang benar yang mana pertama? Yang pertama kan nama orang tadi Eva, berarti harus nomor 2 dulu.
Kita lihat optionnya yang ada angka 2 duluan. Nah, yang ada angka 2 duluan cuman A, B, dan D. Nah, setelah EVA apa? Setelah EVA tadi kan konden. Konden itu belum artinya, masih berupa awan. Nah, konden itu ada di angka 5. Jadi 25. Kita lihat. Yang A 21 berarti salah, yang B 25. Nah, ini kita keep dulu. Yang D 25 juga. Nah, berarti kita tinggal milih yang B atau yang D. Setelah kondensasi apa? Nah, setelah kondensasi kan terjadinya hujan. Terjadinya hujan yaitu presipitasi. Berarti presipitasi kan nomor 1. Nah, sehingga urutannya 251. Kita lihat. Yang B 251. Yang D 251 juga. Nah, sama-sama. Setelah 1 apa? Setelah presipitasi itu apa? Nah, setelah presipitasi itu kan airnya menyerap ke lapisan bebatuan. Itu disebut dengan infiltrasi. Nah, infiltrasi itu nomor 3. Berarti 3 dulu. Run off itu kan nomor terakhir. Berarti yang nomor 4 ini harus di paling akhir. Kita lihat optionnya. Yang B. Nah, yang B ini betul. Angka 4-nya sudah paling terakhir. Berarti jawabannya jelas, yaitu yang B, teman-teman. Kalau yang D kan angka 4-nya di sini. Harusnya dia terakhir. Nah, silakan teman-teman nanti untuk ini materinya dicatat, di screenshot, dan dipelajari dengan gaya teman-teman masing-masing. Karena soal tentang daur air ini keluar di tahap 2, teman-teman. Kebetulan dari teman-teman kita di tahap 1 tidak ada yang dapat, tapi di tahap 2 ada yang dapat. Jadi silakan dipelajari. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar tentang siklus daur hujan atau siklus air. Angka 4 pada gambar siklus hidrologi adalah titik-titik dan proses yang terjadi titik-titik. A. Evaporasi, pembentukan awan di atmosfer. B. Presipitasi, proses terjadinya curah hujan. C. Kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. D. Evapotranspirasi, proses penguapan secara besar-besaran. E. Transpirasi, proses penguapan air dari tumbuhan. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi gambar 1 dan gambar 2. Nah, ini gambar 1 dan gambar 2. Tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa yang pertama itu adalah EVA. Berarti EVA itu proses penguapan dari air yang ada baik di laut, di sungai, di danau. Kemudian ada juga proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan transpirasi, teman-teman. Nah, jadi kedudukan evaporasi dan transpirasi ini hampir sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Nah, ini sama kedudukannya. Setelah dia menguap menuju awan, kan menjadi awan ya ini tadi. Nah, menjadi awan ini disebut dengan apa? Tadi sudah disampaikan, itu konden bahasa Balinya. Konden itu berarti belum, masih jadi awan dia. Nah, ini disebut dengan kondensasi. Yaitu perubahan uap air. Ini kan menguap tadi. Dia menguap, jadi kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air. Masih jadi satu titik-titik airnya di sini. Nah, barulah dia akan menjadi presipitasi yang nomor 5, curah hujan, jatuhnya hujan. Nah, ini kalau yang nomor 3 ini gambarnya kurang jelas ini. Apakah dia menunjukkan angka panahnya ini ke sini atau dia menunjukkan terjadinya ini penguapan juga dari danau mungkin kan? Ini dari laut, dari tumbuhan, dari danau. Nah, atau nomor 3 ini dia menunjukkan ke bawah penyerapan. Ini tidak jelas gambarnya. Nah, jadi karena konteks pertanyaannya nomor 4, berarti nomor 4 ini kan kondensasi. Nah, kondensasi itu ada di option yang C, yaitu perubahan air menjadi titik-titik air. Nah, yang jelas teman-teman ingat, kalau dia dari lautan, dari danau, kemudian dari sungai, itu eva, nama orang pertama, evaporasi. Kalau dari tumbuhan berarti dia transpirasi. Nah, kemudian dia menguap menjadi kondensasi, kumpulan awan, yaitu uap air menjadi titik-titik air. Baru dia akan jatuh menjadi presipitasi. Nah, ini kurang nih ya, presipitasi harusnya teman-teman, bukan prepitasi, ini kurang nih.
Jadi yang benar presipitasi. Soal berikutnya. Salah satu upaya untuk mengatasi efek negatif dari penumpukan sampah adalah program 3R, yaitu Reduce, Recycle, Reuse. Pernyataan yang benar mengenai urutan yang tepat dari mengatasi efek negatif dari penumpukan sampah adalah A. Reduce, Reuse, Recycle. B. Recycle, Reduce, Reuse. C. Reuse, Reduce, Recycle. D. Reduce, Recycle, Reuse. E. Reuse, Recycle, Reduce. Nah, ini hampir-hampir mirip semuanya. Kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Ini sama di pembahasan sebelumnya. Jadi kan ada 3R itu. Reduce, Reuse, Recycle. Recycle itu pasti di paling akhir teman-teman. Karena dia proses mendaur ulang. Jadi setelah tidak bisa dimanfaatkan kembali, dia harus didaur ulang. Sehingga recycle itu ada di paling akhir. Nah, dari option-option ini, yang ada recycle di paling akhir itu yang A dan yang C. Jadi pilihannya antara A dan C. Ini B, ini DE sudah bisa kita coret teman-teman. Nah, tinggal kita memilih apakah reduce dulu atau reuse. Nah, pasti yang pertama itu adalah reduce. Kita mengurangi dulu. Dengan alternatif tadi, membawa kantong belanja, kemudian membawa kantong plastik. Nah, barulah reuse, menggunakan. Jadi ini kan barang sudah ada. Kalau ini kan belum, kita kurangi dulu sebelum dia ada tumpukan sampah, kita kurangi dulu. Nah, kalau karena sudah terlanjur ada, jadi kita harus olah kembali, dimanfaatkan kembali. Maka urutannya sudah benar. Reduce dulu, baru reuse, baru recycle. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang A. Reduce, Reuse, Recycle. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu latihan soal kali ini. Semoga apa yang kita bagikan pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah senantiasa selalu untuk belajar bersama kami, Buku Siswa Anak Sekolah. Mohon maaf atas kekurangannya, dan saya selalu berdoa untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam tes seleksi P3K tahun ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.